Minggu lalu kita mengalami kasus harian tertinggi, yaitu 5.582 kasus, dan dari angka itu 655 adalah anak usia 5-18 tahun, dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun. Di mall, di pusat-pusat perbelanjaan itu orang tua santai aja tuh bawa anak-anak, bahkan yang di bawah usia 5 tahun itu dibawa oleh orang tuanya. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak terpapar. Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0-18 ini ya, 12,5%. Artinya, 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. Case fatality rate-nya itu adalah 3-5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Terima kasih Anda masih bergabung dalam program Rosi. Malam ini kita tengah bicara soal was-was varian baru COVID-19 sasar anak-anak. Di bagian yang awal kita sudah berbicara dengan Hanung Bramantyo. Tentu saya tidak perlu memperkenalkan siapa dia, tapi kali ini saya mengundang ia sebagai keluarga penyintas COVID-19. Lalu ada Ibu Lutfia dan Ibu Ika Rahayuningsih. Tadi kami berbicara soal bagaimana anak yang ditularkan oleh orang tua atau anak yang menularkan COVID ke orang tua. Riset terbaru tim RSCM dan Fakultas Kedokteran UI yang diambil dari bulan Maret hingga Oktober 2020 menyebut sebanyak 40% anak yang terkonfirmasi COVID-19 di RSCM meninggal dunia. Lalu apa upaya untuk menekan angka penularan pada anak dan balita dari masifnya varian baru virus corona? Dan bagaimana kemampuan rumah sakit dalam menangani melonjaknya pasien COVID usia anak dan balita? Saya juga mengundang Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Aman Pulungan, dan juga Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Dr. Lia Partakusuma. Selamat malam Prof. Aman, selamat malam Dr. Lia. Malam Rosi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Prof. Aman, saya ke Prof. Aman dulu ya. Bagaimana menjelaskan dulu tahun lalu ketika ada pandemi COVID ini, kita bilang oh tenang aja, anak-anak nggak kenapa-napa, imunnya lebih bagus, lansia yang harus kita jaga, ya tentu juga orang yang lebih dewasa. Lansia tuh imunnya, anak-anak balita itu imunnya bagus, pasti cuma lewat saja. Tapi di gelombang kedua ini atau tahun 2021, justru anak-anak itu banyak sekali terkena COVID. Bahkan Prof. Aman sendiri mengatakan angka kematian anak di Indonesia itu tertinggi di dunia. Bagaimana penjelasannya? Apakah kita kemarin tahun lalu salah menganalisa, salah membaca data, atau memang ada situasi yang terbalik nih dengan varian virus baru? Memang ini menyasar anak-anak sehingga penularannya jauh lebih masif dan itu untuk anak-anak dan kematiannya juga lebih tinggi pada anak-anak, Prof. Jadi sebetulnya kita dari awal pandemi tidak pernah mengatakan seperti itu, Rosi. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia dari awal sudah mengatakan hati-hati sama anak dan kematian anak itu ada sejak Maret. Dan kalau dilihat track kita sudah mengatakan anak tidak boleh keluar rumah, bahwa anak di atas 2 tahun harus pakai masker. Jadi sebetulnya kita sudah mengingatkan setiap waktu sejak Maret 2020. Tetapi orang tidak percaya. Oke. Jadi ya sulit jadinya kan. Nah sekarang ini, kalau Rosi tadi mengatakan second wave, kalau data kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita belum selesai first wave-nya untuk anak. Ini masih meningkat terus datanya. Oke, tapi bagaimana penjelasannya? Kenapa pada bulan tahun lalu anak-anak itu secara data nggak banyak, tapi sekarang banyak? Apakah karena penanganannya terlambat atau karena ini faktor varian baru virus yang disebut dengan virus Delta? Varian Delta. Oke. Ini jadi multifaktor memang. Jadi yang pertama, memang ada beberapa waktu di 2020 itu kita berhasil menekan dan orang takut. Nah, setelah kita masuk ke 2021, waktu kita pernah meningkat juga pada Januari dan Februari. Setelah itu orang mulai abai. Dan ini kejadian seperti kayak di India,
di Malaysia juga seperti itu. Apalagi setelah mulai divaksin. Jadi orang menganggap bahwa kita ini kayak menjadi superhero ataupun Iron Man. Nah, ini yang membuat orang abai dan protokol ini tidak diterapkan. Ditambah lagi adanya varian baru ini. Tapi tanpa adanya varian baru ini sebetulnya kalau pola kita seperti ini akan tetap meningkat, Rosi. Berarti Prof, bisa nggak saya persingkat seperti ini? Kira-kira nih ya, kira-kira adalah karena kenapa anak-anak itu sekarang begitu rentan tertular? Karena satu, yang orang tua, kita semua yang dewasa itu udah pada vaksin, jadi kita over PD, terlalu percaya diri, prokesnya dilonggarkan, dan perilaku orang tua itulah yang membuat anak-anak jadi mudah tertular, terlepas apapun varian baru virusnya. Ya, dan ada dua lagi. Yang satu bahwa anak ini banyak yang tidak mewajibkan pakai masker kalau kita lihat di mana-mana. Dan yang kedua, anak ini tidak masuk sasaran testing dan tracing. Itu isu yang besar. Ya. Karena anak-anak tidak masuk dalam yang di testing kan biasanya orang dewasa. Anak-anak itu tidak di testing, jadi itu menjadi satu isu yang besar. Persis. Ya. Saya artinya begini, terlepas dari itu virus baru, terlambat penanganan, jadi anak-anak adalah korban dari perilaku orang dewasa. Ya, sistem yang membuat seperti itu kalau saya bilang. Jadi lingkungan juga membuat seperti itu. Jadi tidak ada juga yang berani menegur anak-anak kalau misalnya dia dibawa ke mall tadi, seperti tadi Dr. Nadia mengatakan, kan jelas kan dibawa traveling dan lain-lain, tidak ada yang menegur. Dan sebetulnya kan kita rekomendasi kalau bukan untuk urusan yang sangat-sangat penting, untuk saat ini anak jangan keluar rumah dulu sebetulnya. Karena pandemi belum selesai. Baik. Prof. Aman ditahan di situ, saya ke Dr. Lia Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Dr. Lia, kami mendapat banyak sekali informasi, laporan bahwa orang dewasa saja susah sekali untuk mendapatkan rumah sakit. Di Jakarta, ibu kota saja sudah kewalahan, apalagi di daerah-daerah. Rumah sakit tidak siap menghadapi pasien anak-anak yang menderita COVID. Dr. Lia. Dokter Lia. Terima kasih Mbak Rosi. Jadi kalau dikatakan bahwa rumah sakit tidak siap, tidak juga sebetulnya, karena di beberapa rumah sakit itu memang kita menyediakan tempat untuk COVID yang terutama adalah ruang isolasi biasa. Kita menyediakan untuk ruang isolasi biasa. Jadi yang kurang itu memang misalnya ICU anak ya, itu memang jumlahnya terbatas. Dan pada umumnya ada ICU anak ini lebih banyak ada di rumah sakit besar atau di kota besar, karena juga masalah SDM-nya yang juga perlu lebih kompeten gitu ya, karena untuk yang di pediatric ICU atau neonatal ICU itu biasanya ada spesialis anak tapi mereka punya kompetensi tertentu. Ya, karena begini kan, isunya begini, Dokter Lia, isunya begini. Saat ini di Jakarta saja sudah kewalahan untuk rumah sakit, apalagi di daerah-daerah. Dan itu buat orang dewasa yang bisa langsung isolasi mandiri. Sementara anak, dia kan nggak bisa dia di rumah sakit tanpa ditunggu orang tuanya. Dengan apalagi orang tuanya masih sehat. Orang tua harus mendampingi anaknya. Apakah rumah sakit sudah disiapkan untuk perawatan anak-anak yang terkena COVID harus didampingi oleh orang tuanya yang harus kita jaga dia tidak terkena COVID? Sementara ini di beberapa selama ini memang belum banyak ya rumah sakit yang menyediakan tempat isolasi bersama antara orang tua dan anak. Tetapi sudah ada saya pernah lihat beberapa rumah sakit akhirnya mereka menyediakan ya terutama di rumah sakit swasta biasanya, yaitu tempat yang bisa merawat orang tua bersama anaknya. Ya, ini rasanya isu persoalan bagi kita semua yang harus kita selesaikan ya Ibu, karena untuk rumah sakit swasta, untuk masyarakat Indonesia kebanyakan tentu tidak mudah untuk masuk ke rumah sakit swasta. Iya betul. Jadi saat ini kondisinya bahwa yang harus dirawat itu adalah tentu
anaknya sendiri kalau memang yang positif adalah anaknya. Jadi untuk orang tua mungkin terpisah dari anaknya. Kalau untuk di banyak rumah sakit pemerintah memang kondisinya masih demikian. Ya. Bisa gitu anak dibiarkan sendiri untuk ke rumah sakit tanpa pendampingan orang tua, terutama mereka yang masih kecil? Kedengeran kan suaranya? Yang saya tanyakan apa kita tega membiarkan anak kecil dirawat di rumah sakit tanpa pendampingan orang tua? Ya pada umumnya kalau memang di rumah sakit itu kan ada perawat. Jadi biasanya memang kalau untuk yang masih memungkinkan, memang dirawatnya itu akhirnya anak-anak itu sendiri. Jadi artinya ditungguinya oleh sama perawat saja. Sama seperti kasus-kasus penyakit lain ya yang memang selama ini juga banyak, ya memang anaknya sendirilah yang harus dirawat. Saya rasa itu tidak sesuai Apalagi sekarang dengan adanya COVID ini kita khawatir juga kalau memang ditunggui oleh orang tuanya. Betul. Orang tuanya yang ya sebenarnya pada prakteknya juga. Betul, itu kekhawatiran kita bahwa ketika anaknya harus dirawat, didampingi oleh orang tuanya, tentu kasihan orang tuanya untuk ikut bisa tertular. Tapi rasanya realitasnya Ibu, sakit apapun anak kecil di rumah sakit pasti orang tuanya atau ibunya pasti mendampingi. Rasanya tidak ada seorang pun satu ibu yang membiarkan anak kecilnya dirawat di rumah sakit tanpa pendampingan ibunya. Ada Mas Hanung di sini, ada Mbak Lutfi, ada Mbak Ika. Ada nggak ingin Anda tanyakan pada Prof. Aman atau Dr. Lia seputar anak-anak kita yang begitu rentan tertular virus corona ini? Ya, saya mau tanya Mbak Rosi. Silakan. Jadi seberapa efektif pada masa pandemik ini gitu anak-anak diberikan vaksin? Misalnya seperti vaksin influenza dengan berbagai versi lah, entah 2019 atau 2020. Nah, ini seberapa efektifnya untuk mengurangi gejala pada saat pandemik seperti ini? Oke. Untuk kasus anak-anak. Ya, karena kelompok anak-anak adalah bukan kelompok yang dapat vaksin sekarang. Prof. Ana mungkin bisa dijawab? Prof. Aman? Ya, seluruh vaksin yang direkomendasi itu tetap bagus untuk diberikan. Vaksin influenza, vaksin pneumonia. Tetapi ini bukan untuk vaksin COVID tentunya. Ya, tapi tentu akan mengurangi untuk infeksi influenza dia jadinya. Tapi bukan untuk COVID. Jadi memang kita sendiri mengharapkan kalau bisa kelompok anak ini sesegera mungkin nantinya bisa diimunisasi untuk COVID jadinya. Tapi saya tetap menganjurkan, IDAI tetap menganjurkan kalau bisa tetap diimunisasi. Oke, sesuai. jadi imunisasi tetap jalan ya, meskipun itu tidak serta-merta menjadi penangkal COVID, ya Prof. Aman ya? Ya, kalau boleh saya katakan untuk kedua orang tua yang sangat saya banggakan yang bertiga ini, kalau saya bilang Mas Hanung, Bu Lutfia dan Bu Ika, jadi kami sangat betul-betul menghargai upaya ketiga keluarga ini. Saya rasa ini memang ya inilah tipe keluarga Indonesia yang kita harapkan memang harusnya begini. Tetapi tolong nanti jangan sampai abai karena masih mungkin tertular COVID lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kita sudah mulai ada long COVID pada anak. Long COVID, jadi, Prof? Iya, jadi ini dari India tadi saya dapat juga dan di kita itu sudah dapat. Sekitar ada mungkin beberapa puluh kasus. Jadi efek jangka panjangnya 4-6 bulan kemudian. Maksudnya, Prof? Ya, long COVID. Kita katakan jadi long COVID. Jadi fatigue dia, nggak bisa konsentrasi, rambutnya rontok, sesak, dan lain-lain. Ini buat ini konteksnya anak-anak loh, Prof. Ini, saya bicara anak, Oke. Jadi long COVID itu meskipun makanya kita bilang, anak sudah PCR negatif, dia akan memiliki efek yang berkepanjangan. Jadi ini saya titip dengan ketiga orang tua ini dan orang-orang tua lain yang tahu memang pasti anaknya COVID. Tetapi yang paling tidak kita yang paling kita takutkan, Rosi, yang testing kita rendah, dia tidak tahu dia sakit, atau tiba-tiba 6 bulan, 9 bulan lagi kena long COVID. Semua bingung jadinya, kenapa anak saya begini? Ini kebetulan kita dapat 3 keluarga ini yang betul-betul sangat-sangat deteksi dini jadinya. Ya. Jadi pada bulan Juni ini bisa selesai terawat semua, isolasi semua, mandiri di rumah. Jadi saya kagum betul-betul. Ya. Tetapi hal ini memang harus di-sharing, harus menjadi agent of change ini ketiga keluarga ini, menyampaikan ke yang lain. Tetap anak ini harus diikuti setelah kena COVID ini. Jadi makanya kita takut sekali anak itu COVID, Rosi. Ya, ya.
Jadi rekomendasi Prof. Amal buat Mas Hanung, Mbak Lutfia, buat Mbak Ika, dia harus anak-anak ini tetap harus dipantau karena bagaimanapun mereka. Iya, tetap harus dipantau ya sesehat mungkin. Tapi saya pikir pasti saya lihat tadi ketiga keluarga ini bagaimana mereka merawat anaknya ya. Jadi kalau saya rasa tetap tidurnya cukup dan ya olahraganya, aktivitasnya cukup. Yang paling penting itu sih kalau saya bilang kena matahari cukup, ya segala mungkin cukup. Tentu daya tahannya tubuh bisa terhindar. Dan sampai saat ini tidak ada juga satupun yang kita paham sebagai saintis siapa yang akan kena long COVID, siapa yang tidak. Baik, Prof. Aman Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi.